warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. Adi. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat ya. Apa itu persamaan kuadrat? Baik, ini kita akan membahas persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu apa? Jadi di sini persamaan kuadrat itu adalah satu persamaan berderajat 2 dalam di sini variabelnya x, tapi enggak selamanya variabelnya x, bisa p bisa t gitu ya. Secara umum bentuk umumnya seperti apa sih? Bentuk umum dari persamaan kuadrat, saya singkat PK ya, ini saya singkat PK, apa adalah AE kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi intinya ada derajatnya di sini ya, derajat 2 ya. Nah, seperti ini. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan yang pertama adalah x pangkat 2 kurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini karena di sini ada dalam variabel x ini ada derajat pangkatnya paling tinggi 2. Kemudian yang kedua, negatif 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Sini tampak bahwasanya ada pangkat 2-nya ya. Pangkat paling tinggi adalah 2 di sini. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Terus mungkin seperti ini ya. Ini juga merupakan persamaan kuadrat karena pangkat paling tinggi berderajat 2. Oke. Pembahasan selanjutnya kita akan bicara tentang akar ya. Ini akar persamaan kuadrat ya. Apa sih itu akar-akar persamaan kuadrat? Jadi akar persamaan kuadrat itu adalah nilai x ya, nilai x atau p atau a gitu ya, yang memenuhi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi seperti itu. Kalau tidak memenuhi ya berarti bukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita kasih contoh ya. Misalkan saya beri, kita kasih contoh di sini. Misalkan ada satu pk x kuadrat kurangin 2x kurangi 3 sama dengan 0. Kita coba untuk x sama dengan negatif 1 misalkan. Kita masukkan di sini negatif 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali negatif 1 kurangi 3. Apakah sama dengan 0? Kita cek di sini. Kita cek ya. Negatif 1 pangkat 2 1, negatif 2 kali negatif 1 berarti positif 2 kurangi 3 sama dengan 0. 1 tambah 2 3 kurangi 3 0, berarti ini sama-sama 0 ya. Ini benar ya. Nah, ini berarti benar. Nah, berarti x sama dengan negatif 1 ini berarti x sama dengan negatif 1 merupakan akar ya. Akar dari PK. Dari mana? Dari x pangkat 2 x pangkat 2 kurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0. Kalau x nya sama dengan 2 misalkan, kita masukkan di sini. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 dikurangi 3. Apakah sama dengan 0? Kita lihat. 2 pangkat 2 4 ya. Kurangi 4 kurangi 3. 4 kurangi 4 0. 0 kurangi 3 adalah negatif 3, tidak sama dengan 0. Berarti di sini tidak benar ya. Nah, di sini tidak benar sehingga dia merupakan
bukan merupakan dari X sama dengan 2, itu bukan akar-akar dari PK X pangkat 2 dikurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0, seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya kita nanti dalam persamaan kuadrat apa saja sih yang kita bahas ya? Karena persamaan kuadrat ini sebenarnya nanti akan dipakai lagi di SMA kelas 10. Nanti kalian kalau sudah lulus dari SMP, di SMA, di SMA akan dipakai terus. Mulanya ini harus dipelajari, dimantapkan lagi. Kembali lagi, dalam persamaan kuadrat ini nanti kita akan belajar apa saja sih? Yang pertama, nanti kita akan menentukan akar-akar ya, akar-akar PK. Nah, akar-akar PK itu nanti ada 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, kemudian nanti dengan rumus ABC ya, rumus ABC, rumus ABC atau nama lain rumus Al-Khawarizmi ya. Nah, kemudian dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nanti kita bahas satu persatu, terutama di bentuk yang cara-cara yang pertama, kedua, tiga ini agak lama ya. Nanti kita bahas satu persatu biar nanti kalian paham. Selanjutnya apa yang kita pelajari? Nanti kita belajar tentang sifat-sifat dari PK itu sendiri. Nah, nanti ada terkait dengan jumlah hasil kali atau mungkin selisih ya, selisih akar-akar dari PK itu sendiri. Kemudian diskriminan ya, diskriminan ini untuk mengetahui jenisnya, nanti jenis-jenis akar PK. Nanti ini sudah combine sama yang di atas ini, nanti kita belajar sama yang di atas ini, sama pemfaktoran, rumus ABC dan kuadrat sempurna. Kita bisa kombinasikan nanti. Kemudian menyusun ya, selanjutnya menyusun PK. Nanti baik diketahui akar-akar atau diketahui PK lama. PK lama. Selanjutnya yang keempat di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan masalah tentang PK ya. Ini nanti soal cerita. Nah, seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu dulu ya tentang pemfaktoran. Kita mantapkan dulu nanti biar kita mudah mempelajarinya ya. Jadi sekarang kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pertama yaitu dengan pemfaktoran. Nanti kita bagi bentuk-bentuknya untuk persamaan kuadratnya ya. Yang pertama seperti ini dulu, sebelum lanjutkan tentang bentuk-bentuknya. Nanti pemfaktoran itu konsep dasarnya ada seperti ini ya nanti ya. Jika ada A perkalian A kali B sama dengan 0, maka di sini A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai konsep ini, nanti kita pakai. Nah, kembali lagi ke bentuknya. Bentuknya itu yang pertama adalah bentuk yang AX pangkat 2 plus BX sama dengan 0. Jadi ada dua cara ya. Bisa dengan yang pertama
mengeluarkan X-nya ya, atau yang kedua bisa dengan FPB-nya dulu baru nanti keluarkan X-nya. Mungkin kalau pakai contoh akan lebih jelas ya. Contoh misalkan 6x pangkat 2 ditambah 8x sama dengan 0. Baik, aduh bentar. Bisa pakai cara yang pertama, itu kita keluarkan dulu ya, kita keluarkan dulu X-nya, kita keluarkan dulu X-nya ya, kita keluarkan dulu X-nya, sehingga X kali dalam kurung sisanya tinggal 6x ditambah 8 sama dengan 0. Pakai ini tadi, 4 ini tadi, berarti artinya X sama dengan 0 atau 6x plus 8 sama dengan 0. Nah ini ingat materi PLSP bersama nilai satu variabel ya, pindah ruas ini ya. 6x sama dengan pindah ruas jadi negatif 8, x sama dengan negatif 8 dibagi 6, x sama dengan negatif kecilin jadi 4/3. Atau bisa dengan cara yang kedua ya, cara yang kedua ya, kita keluarkan FPB-nya. Di sini kita cari FPB-nya dulu ya, FPB-nya dulu. FPB dari 6 dan 8 itu 2 ya, kita keluarin 2-nya, nanti 2 keluar, kemudian X-nya juga keluarin X-nya ya, X-nya keluar kali dalam kurung. Nah sekarang 6 bagi 2 kan 3, nah di sini 3x, 8 bagi 2 4. Sehingga artinya di sini 2x sama dengan 0 atau 3x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 2, x sama dengan 0. Terus yang di sebelah kanan 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 4/3, sama kan dengan yang di sebelah kiri. Namun kalian pelajari juga yang bentuk kedua ini juga harus sering-sering dipakai ya. Kemudian bentuk selanjutnya ya, bentuk selanjutnya yang kedua, kalau bentuknya seperti ini, misalkan bentuk-bentuk seperti ini, nah ini bagaimana? Maaf, ini enggak pakai yang kedua. Nah, ya. Contohnya bagaimana? Nah, ini sama difaktorkan biasa, contoh ya. Misalkan x pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 0 misalkan. Ini kalau mencari X-nya itu tinggal kamu faktorkan bisa dengan cara langsung bisa tarik akarnya ya. Ini pindah kanan jadi 1 gitu ya. X sama dengan plus minus akar 1. Kenapa plus minus? Karena kemungkinannya bisa positif bisa negatif. X nya sama dengan plus minus 1. Ini artinya X nya sama dengan 1 atau X nya sama dengan negatif 1. Lagi misalkan X pangkat 2 kurangin 9 sama dengan 0. Udah, X pangkat 2 sama dengan 9, X nya berarti plus minus akar 9, X nya sama dengan plus minus akar 9 adalah 3, berarti X nya sama dengan 3 atau X nya sama dengan negatif ya, seperti itu. Bentuk selanjutnya ini nomor 3, misalkan bentuknya yang seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, nanti caranya kita mencari, kita tahu dua cara ya.
kamu cari nanti dua bilangan yang mana jika dikalikan ya, mencari dua bilangan yang mana jika dikalikan itu sama dengan AC. Nah, kamu mencari dua bilangan yang dikalikan AC dan jika dijumlahkan itu hasilnya harus B ya, yang hasilnya harus B seperti itu, harus B ya, sehingga ya harus B, dan nanti dijumlahkan hasilnya harus B yang di tengah. Nah, seperti apa? Bisa hapus, ada kira bukan seperti ini. Jadi nanti kalau dikali itu harus hasilnya, jika nanti dikalikan harus hasilnya AC, jika dijumlahkan harus nanti, jadi ketika dikali itu harus hasilnya A kali C ya, ketika dijumlahkan itu nanti harus hasilnya B. Nanti kalau dengan contoh akan lebih jelas ya. Seperti ini, X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Caranya itu kamu kalikan, ini kan 1 di depan X pangkat 2 ya. Kalikan dengan 2, ini 1 kalikan dengan 2, berarti nilainya 2. Nah, sekarang nanti kamu mencari dua bilangan yang mana jika dikali hasilnya sama dengan 2. Jadi kalau dikali hasilnya sama dengan 2, jika dijumlah hasilnya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Tentunya di sini masih mudah ya, ini adalah 2 kali 1. Kalau dijumlah 2 kali 2 ditambah 1 nilainya 3. Cocok ya. Nah, berarti tulisnya berarti ini kamu faktorkan dulu seperti ini. Ini X gitu ya. Nah, kita masukkan di sini plus 2, ini plus 1. Sehingga X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 1. Lalu bentuk selanjutnya, X pangkat 2 dikurangin 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi, mencari dua bilangan yang mana dikalikan hasilnya 2, jika dijumlah itu hasilnya adalah negatif 3. Kita siapkan dulu ya ini ya. Nah, X ya. Oke. Karena di sini kita ingat kalau dalam perkalian itu yang hasilnya positif itu kan kemungkinan kan plus ya, sama negatif sama negatif ya. Jadi kalau dikalikan hasilnya positif, ini juga dikali juga hasilnya positif, sehingga tentu saja di sini kita hasilnya min 3 ya, negatif 3. Tadi di sini pasti yang negatif semua ya. Nah, jadi ini negatif 2 dikali negatif 1, dikali hasilnya positif 2. Kalau dijumlah negatif 2 ditambah negatif 1. Nah, ini utang 2 dibayar lagi utang 1, berarti masih utang 3. Betul, cocok. Nanti kemungkinannya seperti itu, negatif 2 dan negatif 1, sehingga X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X kurangi 1 sama dengan 0, X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Seperti itu. Bentuk selanjutnya, X pangkat 2 ditambah X dikurangin 6 sama dengan 0. Bagaimana ini? Sama kayak tadi, mencari dua buah bilangan yang mana dikali nanti ini kan 1 depan nih, hasilnya negatif 6, dijumlah hasilnya 1 berapa? Nah, kita cek di sini. Kita siapkan dulu ya. Kita siapkan dulu. Nah, kita cari kira-kira berapa ya. Kalau perkalian yang hasilnya negatif itu kan kemungkinan tandanya positif,
bertemu dengan tanda negatif atau negatif bertemu dengan positif. Nah, di sini mintanya positif, berarti nanti yang positif harus lebih besar ya, harus lebih besar. Berarti kemungkinannya di sini adalah 3 kali 2 ya, kan hasilnya 6 ya. Nah, mintanya negatif, berarti salah satunya harus negatif. Nah, harus negatif. Kita cari yang kecil ya di sini. Nah, kita masukin ke kolom ke baris penjumlahannya. Nah, seperti ini. Seperti tadi saya sampaikan, karena mintanya sini positif, berarti positifnya lebih besar ya, taruh di depan, terus tanda negatifnya baru taruh di belakangnya gitu. Jadi 3 tambah negatif 2 ya sama dengan 1, cocok. Berarti 3 ini negatif 2, sehingga X plus 3 sama dengan 0 atau X kurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Lalu bentuk selanjutnya, X pangkat 2 dikurangin X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini juga sama, kalikan 1 kalikan negatif 6 ya, negatif 6. Berarti nanti mencari dua buah bilangan yang mana hasilnya dikali negatif 6, dijumlah hasilnya adalah negatif 1. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kalau negatif itu kemungkinannya plus sama min atau min sama plus, bolak-balik ya. Nah, sekarang sini tergantung penjumlahnya, mintanya negatif, berarti nanti tanda negatifnya yang lebih besar, ditaruh di angka yang gede ya. Nah, kemungkinan kan di sini 3 kali 2. 3 kali 2 ya. Nah, di sini 3 kali 2. Mintanya negatif 6 dan dijumlah sini negatif 1. Berarti di sini nanti harus ditaruh di tanda negatifnya, taruh di angka yang lebih besar yaitu 3. Nah, taruh di sini. Nah, ini juga taruh di sini. Nah, sama. Sehingga negatif 3 sama negatif 2. Berarti kesimpulannya X kurangi 3. Oh, di sini maaf, di sini harus positif ya. Maaf, di sini positif. Sehingga ulangi lagi, X kurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Seperti itu. Selanjutnya, bentuk yang selanjutnya, misalkan seperti ini. Jika koefisien X pangkat 2 nya lebih dari 1, lebih besar 1 maksudnya, sehingga contohnya seperti ini, 3X pangkat 2 dikurangi 2X kurangi 8 sama dengan 0. Caranya bagaimana? Nah, kita siapkan dulu ya, ada caranya, yaitu khusus yang untuk koefisien X pangkat 2 yang lebih besar dari 1, itu caranya seperti ini. Kita tulis dulu faktornya seperti ini, kolom-kolomnya ini kita tulis. Kalau di sini 3X pangkat 2 nulisnya ya 3X kali 3X per 3, caranya seperti ini. Nah, sekarang kalian cari, nah di sini, nah mencari dua buah bilangan yang mana jika dikali hasilnya di sini. Nah, di sini kamu mencari dua buah bilangan yang mana dikali hasilnya negatif 24 ya. Ketika di jumlah hasilnya nanti harus negatif 2. Oke, kita periksa ya. Di sini kan kemungkinannya macam-macam ya. Di sini bisa di rata-rata kita di sini bisa 8 kali 3, terus 6 kali 4, 12 kali 2, 24 kali 1. Kita cek. Nah, sekarang seperti saya sampaikan tadi, kalau hasil kalinya negatif, kemungkinannya kan tadi bisa
positif bisa negatif, atau negatif bisa positif, bolak-balik ya. Nah di sini tergantung penjumlahnya, mintanya hasilnya negatif 2, berarti nanti tanda negatifnya itu taruh di angka yang lebih besar. Nah oke, kemungkinannya saya curiga yang 6 kali 4. Nah, coba kita cek ya, 6 kali 4, 6 kali 4 ya. Tadi ditaruh di tanda, kembali lagi tadi tanda negatifnya taruh di yang lebih besar. Tapi kalau ini negatif 6 ditambah 4, tentunya hasilnya negatif 2, cocok ya. Nah ini juga sama, kali taruh di tanda negatif yang di atasnya, ditaruh di 6 ya. Jadi negatif 0 kali 4 ada negatif 24, cocok juga. Nah sekarang kamu masukkan ke sini. Nah negatif 6 di sini ditambah 4. Sekarang dicoret ya, dibagi, yang bisa bagi dua-duanya di sini ya. Kita bagi salah satu faktornya gitu ya, kita bagi dua-duanya. Oke, 10-nya ini kita bagi ini dua-duanya. Kalau ini kan kenapa nggak sama ini Pak? Kenapa? Karena ini 4 nggak bisa bagi 3 ya, bisa ini kan 3 yang di sebelah kiri, faktor sebelah kiri 3 bisa bagi 3, 6 juga bisa dibagi 3. Kita bagi 3, 3 bagi 3 1, bagi 6 bagi 3 2, sehingga bentuknya adalah 1 kali X di sini, X ya, kurangin 2, terus di sini 3X ditambah 4 sama dengan 0, sehingga X kurangi 2 sama dengan 0, atau 3X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau 3X sama dengan negatif 4, X sama dengan negatif 4 per 3, seperti itu. Demikian pembahasan tentang persamaan kuadrat, khususnya dalamnya faktor-faktor. Nanti kita sambung video selanjutnya, mungkin untuk bentuk-bentuk yang lebih, bentuk persamaan kuadrat yang lebih lagi, yang mungkin bentuk-bentuk lain akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Sekian, salam matematika.